Di sebuah kampung sederhana yang terletak di pinggiran yang bernama Desa Mekarjaya, hiduplah seorang laki-laki yang hidupnya penuh kesahajaan, namanya Pak Wira. Usianya sudah memasuki kepala 4, namun pundaknya sedikit membungkuk, bukan karena usia semata, tetapi karena kebiasaan yang tak pernah berubah, menunduk di hadapan tungku arang. Sejak masa mudanya yang masih dipenuhi cita-cita, ia telah mendedikasikan hidupnya sebagai penjual sate ayam, sebuah profesi yang telah menjadi identitas dirinya di mata penduduk kampung. Warung kecilnya yang ia bangun dengan kayu seadanya di depan rumah, tepat di tepi jalan desa menuju pasar, dulunya adalah pusat keramaian. Orang-orang, terutama para petani yang baru pulang dari sawah dengan membawa hasil panen, pasti mampir untuk menikmati sate racikannya yang khas. Suara tawa dan obrolan selalu memenuhi warung itu setiap akhir pekan, menjadi penanda bahwa kehidupan di Desa Mekarjaya berjalan dengan riang dan makmur. Namun, masa keemasan itu kini hanya tinggal kenangan yang samar, seperti asap sate yang hilang di bawah angin. Kursi-kursi kayu yang dulunya selalu rebutan, sekarang lebih sering kosong, hanya menjadi saksi bisu atas penurunan nasib yang dialami Pak Wira. Ia duduk sendirian di depan tungku, meniup-niup bara yang semakin meredup, mengeluarkan gumaman pelan, sebuah keluhan yang tertahan di tenggorokan. Sudah pukul 8 malam, tapi warung sudah sepi begini. Ini sungguh tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di musim kemarau yang paling kering sekalipun. Apa yang salah dengan sateku? Apakah lidah orang-orang kampung sudah berubah total? Angin malam berhembus perlahan, dingin dan membawa bau sawah yang basah dan lembab, aroma tanah yang tak lagi menyegarkan, melainkan terasa seperti kesedihan yang mencekik. Daun pisang yang seharusnya menjadi alas sate yang hangat dan menggoda, kini hanya terlipat-lipat tak berdaya, digerakkan oleh tiupan angin yang seolah mengejek kesepian Pak Wira. Di langit, bulan sabit muncul dengan malu-malu, tersembunyi di balik awan yang bergerak lambat, memberikan sedikit penerangan yang tidak cukup untuk mengusir kegelapan di sekitar warung. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah nyanyian jangkrik yang beradu dengan gemerincing kecil peralatan sate yang sesekali ia pindahkan tanpa semangat. Dari balik tirai dapur, Bulani, istrinya yang setia, mengawasi dengan pandangan penuh kepedihan. Wajahnya yang dulunya memancarkan keceriaan dan semangat, kini terlihat letih dan kuyuh. Namun ia selalu berusaha keras untuk memasang senyum terbaiknya demi menenangkan hati suaminya. Ia berjalan perlahan ke arah Pak Wira, membawa secangkir teh hangat yang asapnya mengepul tipis. "Sudah, Pak. Kalau memang hari ini sepi sekali, kita tutup saja lebih cepat. Biarkan kita istirahat. Besok kita coba lagi dengan semangat yang baru. Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita begini terus," ujar Bulani dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, meskipun ia sendiri tahu bahwa kata-kata itu tidak mampu mengatasi masalah keuangan yang sedang mereka hadapi. Pak Wira mengangguk lemah, menerima cangkir teh itu dengan tangan yang terasa dingin. "Iya, Bu. Tapi bagaimana dengan uang SPP Vina? Anak sematawayang kita itu harus dibayar minggu depan. Belum lagi obat rutin untuk Nenek Tina di kamar. Kalau terus begini, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rasanya semua jalan sudah tertutup, dan setiap usaha yang kulakukan seolah tidak dihargai oleh rezeki yang menjauh." Vina, anak perempuan mereka yang kini duduk di kelas 2 SMP, adalah anak yang cerdas luar biasa. Namun ia terlalu dewasa untuk usianya. Ia sering menahan diri untuk tidak meminta uang jajan, mengetahui betul betapa sulitnya orang tuanya mencari uang, sebuah pemahaman yang justru menyakitkan hati Pak Wira. Sementara Nenek Tina, ibu mertua Pak Wira, sudah hampir 1 tahun terbaring lemah karena rematik parah yang menyiksa, membutuhkan biaya berobat rutin ke puskesmas yang terus-menerus mengikis tabungan mereka yang sudah sangat tipis. Pak Wira merasa harga dirinya perlahan terkikis habis, seolah-olah ia telah gagal total sebagai seorang kepala keluarga.
Ia telah berjualan sate selama bertahun-tahun, sejak ia masih bujang yang bebas hingga menjadi ayah dari satu-satunya anak perempuan. Namun entah mengapa, beberapa bulan terakhir ini, warungnya seolah dikutuk, sepi dan terabaikan. Orang-orang kampung kini lebih memilih untuk pergi ke warung sate modern dengan bumbu pedas ala kota yang baru dibuka di ujung desa. Warung itu memiliki lampu terang yang menyilaukan, memutar musik dangdut pelan yang menarik, dan sering memberikan promosi diskon yang menggiurkan. Warung sederhana Pak Wira yang hanya mengandalkan cita rasa tradisional dan keramahan, tak lagi terdengar menarik di telinga masyarakat yang kini terpapar modernitas. Di kepala Pak Wira, hanya ada satu pikiran yang mengganggu dan menakutkan. Apakah sudah waktunya untuk menyerah? Apakah aku harus mencari pekerjaan lain dan meninggalkan tungku arang ini yang telah menemaniku seumur hidupku? Malam itu, ia memutuskan untuk menutup warungnya jauh lebih cepat dari malam-malam sebelumnya. Bara arang dimatikan dengan siraman air yang mendesis, ayam sisa yang belum terjual disimpan kembali ke dalam lemari pendingin, dan gerobak kecil sate digeser masuk ke teras rumah, bersiap untuk dikunci. Saat tangannya hendak mengunci pintu warung yang terbuat dari kayu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah jalan gelap di depan sana. Langkah itu terdengar pelan, berat, namun pasti, seperti seseorang yang berjalan dengan penuh tujuan, mendekat ke arah warung yang hampir tertutup. Pak Wira menoleh ke arah sumber suara dengan sedikit rasa cemas dan penasaran yang bercampur menjadi satu. Jantungnya berdebar tanpa ia sadari. Wilayah itu memang sangat sepi dan mencekam setelah pukul 9 malam, dan penerangan hanya berasal dari lampu-lampu rumah warga yang jaraknya jauhan, meninggalkan banyak ruang kosong yang diselimuti kegelapan pekat yang menakutkan. Dari balik kegelapan yang menaungi jalan, perlahan-lahan muncul sesosok tubuh yang berdiri tegak. Sosok itu adalah seorang laki-laki, mengenakan peci yang tampak lusuh dan sudah memudar warnanya, dipadukan dengan baju koko longgar yang juga terlihat usang. Sebuah penampilan yang jauh dari kesan modern atau mewah. Sendal jepit yang ia kenakan sudah sangat tipis soalnya, hampir putus, menunjukkan bahwa ia adalah seorang musafir atau seseorang yang hidup dalam kesederhanaan ekstrim. Namun, yang paling menarik perhatian Pak Wira adalah wajahnya. Wajah itu tampak aneh. Bukan karena menyeramkan seperti hantu atau makhluk dari dimensi lain, melainkan wajah yang redup dan dingin, seakan-akan tidak memiliki banyak emosi yang tersisa, seperti patung yang diukir dari batu beku. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara yang terdengar lirih, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Pak Wira menjawab salam itu dengan hati-hati, sambil memegang kunci gembok erat-erat di tangannya. "Waalaikumsalam. Maaf, silahkan kalau mau pesan sate. Tetapi sayangnya, saya baru saja mau menutup warung. Saya rasa kami sudah kehabisan stok yang cukup untuk melayani Anda," jawab Pak Wira, berusaha bersikap sopan namun tetap menjaga jarak, merasakan ketidaknyamanan yang tiba-tiba muncul. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Mas Dika, tersenyum samar. Sebuah senyum yang nyaris tak terlihat, hanya berupa garis tipis di sudut bibirnya. Ia kemudian berdiri lebih dekat ke arah lampu teras yang redup, sehingga wajahnya kini tampak lebih jelas di mata Pak Wira. Wajahnya pucat. Bukan pucatnya orang yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan, melainkan pucat seperti seseorang yang sudah lama sekali tidak pernah melihat sinar matahari. Pucat seperti kertas yang sudah menguning. Namun, di tengah kepucatan itu, matanya tampak jernih dan tenang, seolah menyimpan kedamaian abadi yang tak tersentuh oleh gejolak dunia. "Namaku Mas Dika," katanya dengan ada suara yang pelan dan datar. "Aku dari kampung sebelah, Desa Benda Alam. Dulu, aku sering sekali lewat jalan ini. Hampir setiap hari, melewati warungmu yang dulunya selalu ramai." Pak Wira mengangguk pelan, mencoba mengingat-ingat meskipun ia merasa tidak pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya. "Oh, dari kampung Benda Alam. Kampung mana ya, Mas? Daerahnya cukup luas," tanya Pak Wira, berusaha berbasa-basi sambil terus mengamatinya. "Rumahku dulu dekat dengan sawah timur, Pak. Di dekat pohon beringin besar itu," jawab Mas Dika dengan cepat, seolah ingin segera mengakhiri obrolan yang tidak penting.
Pak Wira mencoba keras untuk memutar kembali ingatannya. Ia tahu betul letak kampung benda alam, tetapi ia tidak pernah merasa bertemu dengan lelaki berpeci lusuh ini seumur hidupnya. Atau mungkin pernah. Entah mengapa ia merasa sangat sulit untuk mengingatnya, seolah-olah ada tabir tipis yang menghalangi memorinya. Mas Dika kemudian melirik ke arah warung sate yang sepi itu, lalu tatapannya beralih memandang lekat ke arah Pak Wira, sebuah tatapan yang terasa menusuk hingga ke dalam hati. "Aku lihat, jualanmu sekarang sepi, Pak. Sangat berbeda dengan yang aku ingat dulu." Pertanyaan itu, yang seharusnya terdengar biasa saja, seketika membuat Pak Wira terdiam membeku. Ia hanya mampu memaksakan senyum yang terasa canggung, merasa sedikit tersinggung karena masalahnya diucapkan secara terang-terangan. Tetapi ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan emosi negatifnya. "Ya, beginilah Mas. Namanya juga lagi susah. Rezeki sedang diuji mungkin," jawabnya dengan nada lesu. "Aku bisa bantu," kata Mas Dika. Kalimat itu terdengar singkat, padat, dan tiba-tiba. Mata Pak Wira berkerut, menunjukkan kebingungan yang mendalam. "Bantu? Maksudnya Mas? Bantuan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada saya?" Tanyanya dengan nada penuh curiga dan harapan yang saling bertentangan. Mas Dika mendekat satu langkah lagi, senyum samarnya tetap tidak berubah. Namun kini senyum itu seolah menyimpan sebuah janji, sebuah rahasia, atau bahkan sebuah kekuatan tersembunyi yang tidak bisa diukur oleh akal sehat. "Mulai besok, jualanmu akan kembali ramai. Orang-orang akan datang tanpa henti. Daganganmu akan laris manis, seperti dulu bahkan mungkin akan lebih ramai, jauh melampaui masa keemasan warungmu." Sekujur tubuh Pak Wira tiba-tiba merinding, merasakan hawa dingin yang tak bersumber dari angin malam. Tawaran itu terasa sangat aneh, sebuah keajaiban yang datang di saat yang paling tidak terduga. Namun, dalam keputusasaan yang seringkali mengaburkan akal sehat dan pertimbangan yang matang, hatinya terombang-ambing antara rasa syukur yang membuncah dan rasa curiga yang mengganggu. Ia tahu betul, tidak ada bantuan yang datang secara gratis di dunia ini. Apalagi bantuan yang menawarkan kekayaan instan seperti ini. "Apa syaratnya, Mas? Katakanlah padaku. Pasti ada harga yang harus kubayar," tanya Pak Wira akhirnya, suaranya sedikit bergetar, menyerah pada rasa penasaran dan harapan. Mas Dika menunduk sedikit, suaranya menjadi semakin pelan, nyaris seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh Pak Wira. "Tidak ada yang berat. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Sebuah hal yang sangat sederhana. Nanti, kalau waktunya sudah tiba, aku akan datang lagi dan menyampaikan permintaanku itu kepadamu." Pak Wira menoleh cepat ke arah istrinya Bulani yang sedang mengintip dengan cemas dari balik pintu rumah, wajahnya penuh harapan yang tak terkatakan, seolah meminta suaminya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang muncul di depan mata, meskipun berbau misteri yang menakutkan. Dalam keputusasaan yang seringkali mengaburkan akal sehat dan pertimbangan yang matang, Pak Wira menutup matanya sejenak, lalu mengangguk, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. "Baik Mas, saya terima bantuan itu. Saya terima janji itu," ucapnya, sebuah kalimat yang mengikatnya pada janji yang ia tidak tahu apa konsekuensinya di masa depan. Mas Dika tersenyum lebih lebar, sebuah senyum aneh yang hanya memunculkan garis tipis di sudut bibirnya tanpa mengubah ekspresi matanya yang kosong. "Terima kasih," ujarnya, lalu ia berbalik perlahan, melangkah pergi menyusuri jalan yang sama gelapnya. Langkahnya terdengar semakin menjauh, dan akhirnya menghilang begitu saja, larut dalam kegelapan malam desa Mekarjaya, meninggalkan Pak Wira yang menelan ludah dengan susah payah. Pak Wira mencoba keras untuk meyakinkan dirinya sendiri di malam yang terasa sangat panjang itu, bahwa ia tidak melakukan kesalahan fatal, bahwa ia hanya menerima uluran tangan dari seorang manusia baik hati yang ingin menolong sesama yang sedang kesusahan. "Mungkin dia hanya orang baik yang dikirim Tuhan untuk menolongku. Tidak mungkin ada hal jahat di balik semua ini. Aku hanya perlu berpikir positif," pikirnya berulang kali, berusaha meredam rasa dingin yang menjalar di hatinya. Sebuah perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan sumbernya. Namun, jauh di lubuk hati yang paling dalam, ada rasa dingin yang menusuk dan aneh. Sebuah intuisi yang berbisik bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah sebuah langkah yang sangat berbahaya. Sebuah perjanjian yang mungkin akan menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada sekedar uang.
Malam itu, Pak Wira tidak bisa tidur dengan nyenyak sama sekali. Mimpi-mimpi ganjil dan aneh terus-menerus mengganggu tidurnya yang gelisah, seolah pikirannya menolak untuk beristirahat. Ia melihat bayangan orang-orang berkerumun di warungnya, wajah-wajah yang samar dan tidak jelas, bara api yang menyala terlalu terang, seolah membakar segalanya. Dan yang paling mengerikan adalah suara seseorang yang berbisik tepat di telinganya, sebuah bisikan yang berulang-ulang, "Mulai besok." Suara itu terasa dingin, serak, dan penuh janji yang menakutkan, membuat Pak Wira terbangun dengan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuhnya, jantungnya berdebar kencang tak karuan. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyingsing dan aroma sate ayam baru dibakar di atas arang sudah mulai tercium, sesuatu yang sangat ajaib dan luar biasa mulai terjadi. Seorang bapak-bapak yang biasanya hanya lewat dan jarang sekali mampir ke warungnya, tiba-tiba datang dan memesan porsi sate yang sangat besar. Sebuah pesanan yang tidak pernah ia terima sebelumnya. Tak lama kemudian, seorang ibu-ibu yang baru pulang dari senam pagi di balai desa ikut mampir dan duduk di kursi warung, padahal sebelumnya ia selalu buru-buru pulang. Setelah itu, yang lebih mengherankan lagi, pemuda-pemudi desa yang biasanya nongkrong di warung modern atau minimarket yang terang benderang, datang berbondong-bondong, berebut kursi yang tersedia, seolah-olah warung Pak Wira adalah tempat paling trendy di desa Mekarjaya. "Pak Wira, tambahin 5 tusuk lagi. Saya mau bawa pulang untuk sarapan di rumah," teriak seorang pelanggan dengan antusias. "Hei bang, sate 2 porsi." "Di sini pak," seru yang lain dengan nada yang tak sabar. Pak Wira dan istrinya, Bulani, saling pandang dengan mata yang membulat penuh keheranan, tidak percaya dengan pemandangan yang tersaji di depan mata mereka. Rasa lelah dan cemas yang selama ini menghantui mereka seolah tersapu bersih dalam sekejap, digantikan oleh gelombang harapan baru dan semangat yang membara. Warung mereka akhirnya ramai kembali, bahkan jauh lebih ramai daripada masa kejayaan yang mereka ingat. Namun di tengah hiruk-pikuk keramaian yang mendadak dan tak terduga itu, Pak Wira sempat menoleh sekilas ke arah jalan gelap yang ia lihat semalam, tempat di mana Mas Dika berdiri. Dan benar saja, ia melihat seseorang berdiri di sana, di tempat yang sama persis. Mas Dika hanya berdiri diam menatap lurus ke arah warung yang penuh sesak, lalu tersenyum samar, hanya sekali. Sebuah senyum kemenangan yang penuh misteri. Sore itu, aroma sate ayam yang terbakar di atas arang terasa begitu menggugah selera, menyebar ke seluruh penjuru desa, seolah memanggil setiap orang untuk datang. Asap mengepul tebal dari tungku arang, menari-nari bersama hembusan angin yang membawa bau tanah sawah yang basah setelah hujan siang tadi. Warung Pak Wira kini penuh sesak oleh pembeli, bahkan melebihi kapasitas yang seharusnya. Suara riuh rendah orang mengobrol, memesan makanan dengan bersemangat, bercanda dengan Pak Wira, seolah-olah mereka semua sudah menjadi pelanggan setia sejak dulu, bukan baru kemarin sore. Bulani di dapur, kewalahan dan kelelahan, tangan dan kakinya bergerak cepat tanpa henti, menyiapkan lontong, memotong bawang merah dan menuang bumbu kacang yang lezat. Wajahnya memerah karena terpapar panas dari tungku dan juga karena kelelahan, tetapi senyum kebahagiaan tak pernah lepas dari bibirnya. "Pak, arangnya hampir mati, tambahkan batok kelapa lagi," teriak Bulani dari dapur sambil mengelap keringat yang menetes di pelipisnya. "Iya Bu, siap," jawab Pak Wira dengan semangat yang baru, yang sibuk membalik sate di atas panggangan. Pembeli silih berganti datang dan pergi, tanpa ada jeda sama sekali. Bahkan 3 pemuda yang biasanya hanya memilih nongkrong sambil membeli es di minimarket, kini datang dan memilih sate Pak Wira. "Pak Wira, rasa satenya kok makin enak banget ya? Ada resep baru Pak?" celetuk salah satu pemuda itu dengan nada yang sangat kagum. Pak Wira hanya tertawa kecil, meskipun dalam hati ia tahu betul bahwa bumbunya sama sekali tidak berubah. Namun keberhasilan ini tidak hanya terjadi pada hari itu saja, melainkan berlanjut ke malam-malam berikutnya. Keesokan malamnya, warung sate Pak Wira kembali dipadati oleh pengunjung, bahkan jauh lebih ramai daripada malam sebelumnya. Seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik orang-orang dari mana saja untuk datang dan makan sate di sana. Kursi-kursi tambahan yang selama ini hanya disimpan di gudang pun harus dikeluarkan, tidak menyisakan ruang kosong di teras rumah. Pak Wira, di tengah kesibukan yang luar biasa itu sempat melirik lagi ke sudut jalan yang gelap. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Mas Dika berdiri di sana, diam, hanya menatap, sesekali mengangguk dengan senyum samar yang misterius. Ia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah mendekat,
hanya menyaksikan, seolah ia adalah penjaga tak terlihat dari warung sate itu. Semakin hari, pembeli di warung Pak Wira semakin banyak. Dari pagi hingga malam, warung itu tak pernah sepi. Dalam waktu hanya seminggu saja, pendapatan Pak Wira sudah lebih dari cukup untuk membayar lunas SPP Vina dan bahkan bisa membelikan obat-obatan terbaik untuk nenek Tina. Vina yang biasanya tertunduk malu jika harus membicarakan masalah biaya sekolah, kini bisa tersenyum lega. "Pak, uang jajan Vina sudah cukup kok, gak usah banyak-banyak. Vina masih punya sisa dari kemarin," kata Vina suatu hari sambil memegang tas sekolahnya yang sudah mulai robek, sebuah tanda bahwa ia adalah anak yang hemat dan pengertian. Pak Wira mengusap kepala putrinya dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. "Sekarang, Bapak sudah bisa lebih tenang, Nak. Vina harus semangat sekolah ya, jangan khawatir soal biaya lagi," pesannya dengan mata berkaca-kaca. Bu Lani pun semakin rajin mengucap syukur kepada Tuhan. Ia sesekali menatap suaminya dengan tatapan penuh bangga, sebuah tatapan yang sudah lama hilang karena terdesak oleh keadaan ekonomi yang sulit. Namun, di antara tawa riang dan rasa syukur yang memenuhi rumah, ada satu hal yang terus-menerus mengganggu pikiran Pak Wira. Sebuah hal ganjil yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Pada malam setelah warungnya menjadi sangat ramai, terjadi sebuah kejadian yang tidak masuk akal. Saat bara arang di tungku menyala terang, tiba-tiba api itu padam begitu saja, seolah-olah disentuh oleh embusan angin dingin yang datang dari tempat yang tidak terlihat. Padahal malam itu tidak ada angin kencang. Pembeli yang sedang menunggu pesanan pun mulai mengeluh. Mereka harus menunggu terlalu lama. Pak Wira panik, mencoba menyalakan kembali bara itu dengan susah payah. Tetapi setiap kali bara itu berhasil menyala, ia mati lagi. 3 kali berturut-turut, tanpa alasan yang jelas. Bu Lani mulai gelisah dan berbisik cemas. "Pak, ini kenapa, Pak? Angin di luar tidak begitu kencang, Pak. Ini aneh." Pak Wira mencoba tetap tenang, memberikan alasan yang tidak meyakinkan. "Mungkin batok kelapanya basah, Bu. Sudah lama disimpan di gudang." Namun ketika ia menengok lagi ke arah jalan gelap itu, Mas Dika ada di sana, sama seperti biasa. Hanya saja, pada malam itu, wajahnya tampak jauh lebih pucat dan aneh, lebih dingin dari biasanya. Dan yang lebih aneh lagi, setelah tatapan mata mereka bertemu sejenak, api di tungku tiba-tiba menyala kembali dengan kuat, seolah-olah diberi nafas baru oleh kekuatan tak kasat mata, membakar arang hingga memerah. Pembeli pun kembali melahap sate dengan lahap, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun hati Pak Wira sudah diselimuti rasa gelisah dan ketakutan yang tak karuan. Keesokan malamnya, Pak Wira memberanikan diri untuk mendekat ke arah tempat di mana Mas Dika biasa berdiri, bertekad untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dan apa permintaan yang dimaksud. Namun ia terpaksa berhenti melangkah ketika melihat tetangganya, Pak Jojo melintas sambil membawa senter di tangannya. Pak Wira, ngapain kamu berdiri di situ gelap-gelap? Ada yang kamu cari?" tegur Pak Jojo dengan nada heran. Pak Jojo, saya cuma cek udara segar, Pak. Ramai sekali tadi warung saya, jadi saya ingin menghirup udara malam sebentar." Pak Jojo menyahut, "Ya iyalah, sate kamu mendadak jadi favorit satu kampung. Istriku saja minta bungkus 2 kali dalam seminggu, dia bilang rasanya makin mantap." Meskipun ia berbasa-basi dengan Pak Jojo, mata Pak Wira terus melirik ke arah jalan gelap itu. Mas Dika tidak ada di sana. Ia hilang, seolah tidak pernah muncul. Tetapi ketika Pak Jojo berjalan semakin jauh, di pojok kegelapan, Pak Wira melihat sekelebat bayangan putih, seperti sosok yang berdiri diam mengamati mereka. Pak Wira spontan memanggil, "Mas Dika?" Tidak ada jawaban sama sekali, hanya angin yang berdesir pelan, meninggalkan Pak Wira dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin jadi-jadi. Malam berikutnya, Mas Dika kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak hanya diam dan mengamati dari jauh seperti yang sudah-sudah. Ia mendekat, melangkah perlahan ke arah Pak Wira yang sedang membereskan warung. Suaranya terdengar sangat aneh, seperti embusan angin dingin yang merayap masuk ke dalam telinga, membuat Pak Wira merinding hingga ke tulang sumsum. "Aku senang melihatmu tersenyum lagi, Pak Wira," katanya dengan suara yang serak namun diwarnai kelembutan yang menakutkan. Sebuah kelembutan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seseorang yang datang dari kegelapan. Pak Wira merasakan dadanya bergemuruh hebat, antara takut dan rasa terima kasih yang tak terhingga. "Iya Mas, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya benar-benar berhutang budi kepada Anda. Tanpa Anda, mungkin saya sudah menyerah,"
Jawab Pak Wira dengan nada tulus. Sudah ku bilang, potong Mas Dika. Suaranya sedikit meninggi, namun tetap pelan. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Sangat kecil, Pak Wira. Sebuah permintaan yang akan membebaskanku. Pak Wira menelan ludah dengan susah payah. Ia tahu bahwa inilah saatnya. Saat di mana ia harus membayar harga dari kesuksesan yang ia terima. Permintaan apa, Mas? Tolong katakanlah padaku. Aku akan lakukan apapun yang aku bisa. Tanyanya, nada suaranya tercekat oleh rasa takut yang memuncak. Mas Dika tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang, sebuah tarikan nafas yang tidak bersuara, hanya hembusan dingin. Wajahnya menunduk dan peci lusuh itu hampir saja tertiup angin kencang yang tiba-tiba datang. Namun, peci itu tetap berada di kepalanya. Aku punya hutang, katanya dengan suara yang sangat pelan. Nyaris seperti bisikan pengakuan dosa. Hutang waktu aku masih hidup dulu. Hutang yang belum sempat aku lunasi. Hati Pak Wira berdebar kencang tak karuan. Ia merasakan lututnya lemas. Waktu hidup dulu, ulangnya dengan suara yang tercekat. Hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Maksud Mas sudah meninggal. Mas Dika mengangkat wajahnya, menatap Pak Wira lurus-lurus. Senyumnya tetap samar, namun mata itu kini tampak kosong, seperti dua lubang hitam tak berujung yang menatap ke dalam kehampaan. Aku tidak bisa kembali ke tempatku yang sebenarnya sebelum kau menepati janji itu, katanya. Sebuah kalimat yang mengukuhkan statusnya sebagai arwah penasaran. Tiba-tiba suara angin berhenti sama sekali. Malam menjadi begitu hening, sunyi, bahkan suara jangkrik pun seolah terkunci dan menghilang. Pak Wira merasa tubuhnya kaku, kakinya mati rasa, lidahnya keluh. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Mas Dika kemudian mundur perlahan, langkahnya tidak terdengar, ia kembali menyatu dengan gelapnya malam. Lenyap begitu saja, tanpa ada jejak kaki, meninggalkan Pak Wira yang berdiri terpaku. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Sebuah ketakutan yang dingin dan menusuk. Ia sadar, janji yang ia buat telah mengikatnya dengan makhluk dari dunia lain. Setibanya di rumah, Bulani langsung menyadari wajah pucat suaminya yang luar biasa. "Kenapa, Pak? Capek banget ya? Istirahatlah, jangan terlalu memaksakan diri," ucapnya penuh perhatian. "Tidak, Bu, cuma angin malam dingin," jawab Pak Wira menghindari tatapan istrinya. Ia tidak sanggup menceritakan yang sebenarnya. Di dalam kamar, Nenek Tina yang sedang tidur tiba-tiba mengigau. Suaranya terdengar parau dan keras, seperti orang yang sedang bercakap-cakap dengan seseorang dalam mimpi yang gelap dan menakutkan. "Kok eki sopo? Ojo cedak-cedak. Mbok ojo nyedak anakku." "Kamu ini siapa? Jangan mendekat. Jangan mendekati anakku." Suara itu mengirimkan rasa dingin menyusuri tulang belakang Pak Wira. Ia sadar satu hal yang pasti. Apapun rezeki yang ia terima selama ini, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Sebuah harga yang melibatkan dunia spiritual. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar dengan mata memerah. Tidur tidak mau datang meskipun tubuhnya lelah luar biasa. Di kepalanya, hanya ada satu pertanyaan yang semakin membuatnya takut dan gelisah. Siapa sebenarnya Mas Dika, dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari janji yang telah kuucapkan itu? 2 hari setelah percakapan yang mengerikan itu, warung Pak Wira masih ramai, tetapi hatinya justru semakin gelisah, tidak menemukan kedamaian sedikit pun. Setiap kali bara arang mulai melemah, ia selalu memikirkan sosok pucat yang berdiri di kegelapan. Setiap senyum pembeli, ia terbayang senyum samar yang berdiri di sudut gelap, sebuah bayangan yang kini terasa seperti ancaman. Sore itu, saat ia sedang menyiapkan dagangan, Bulani memperhatikan suaminya yang terlihat lebih banyak melamun dan termenung. "Pak, kenapa akhir-akhir ini Bapak seperti banyak pikiran? Kalau memang terlalu capek, kita kurangi saja jam jualan kita, Pak. Kesehatan Bapak lebih penting," kata Bulani dengan nada khawatir. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma kepikiran SPP Vina. Tapi insya Allah sudah bisa kebayar semua bulan ini. Jangan khawatir ya," jawab Pak Wira dengan cepat. Bulani mengangguk, meskipun ia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar dan menakutkan. Sementara itu Vina yang sedang mengerjakan PR di ruang depan ikut menyimak. "Vina siap bantu kok, Pak. Kalau Bapak mau, Vina bisa bantu bungkus-bungkusin sate," kata Vina menawarkan diri dengan tulus. Pak Wira tersenyum bangga melihat kebaikan hati putrinya, tetapi hatinya semakin berat dan penuh dosa.
Mereka, keluarga kecilnya, tidak boleh tahu yang sebenarnya, tidak boleh ikut merasakan ketakutan yang kini menjadi teman setianya. Malam pun tiba, dan para pembeli mulai berdatangan seperti biasa. Namun kali ini keramaiannya tidak separat hari-hari sebelumnya. Seolah-olah kekuatan penarik yang selama ini bekerja sudah mulai melemah. Ada beberapa kursi yang masih kosong. Sebuah pemandangan yang sudah lama tidak dilihat oleh Pak Wira. Bara arang di tungku masih menyala, tetapi sesekali berdesis sendiri. Seolah ada air yang menetes dari atas, padahal langit malam itu cerah dan tidak ada awan sama sekali. Bulani mulai cemas. "Pak, kenapa ya? Tiba-tiba agak sepi begini. Padahal hari ini cuaca sangat bagus, tidak ada hujan atau badai." Pak Wira hanya menggelengkan kepala. "Aku juga tidak mengerti, Bu. Semoga cuma karena hujan siang tadi yang membuat orang malas keluar rumah. Kita harus sabar dan berusaha." Padahal dalam hati ia tahu persis apa penyebabnya. Ia menyadari bahwa Mas Dika belum terlihat malam ini, dan entah mengapa, setiap ketidakhadirannya justru terasa seperti ancaman tersembunyi yang siap menerkam kapan saja. Tepat saat ia hendak menyalakan kipas angin untuk menyebarkan asap sate, lampu warung tiba-tiba berkedip-kedip dengan cepat. Lalu padam sejenak, meninggalkan warung dalam kegelapan total. Beberapa pembeli berteriak kaget dan beberapa anak kecil yang ikut orang tuanya menangis ketakutan. Ketika lampu kembali menyala setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, di sudut jalan gelap sana, sosok itu berdiri kembali. Mas Dika. Tatapannya kosong, wajahnya makin pucat dari terakhir kali Pak Wira melihatnya. Hampir seperti mayat hidup. Namun kali ini ia menghilang dalam sekejap mata ketika Pak Wira menatapnya terlalu lama. Seolah-olah ia adalah bayangan yang ditiup oleh angin. Malam itu, setelah semua pembeli pulang dan warung ditutup, Pak Wira masuk ke kamar. Namun sebelum ia merebahkan tubuhnya yang lelah, suara lirih Bulani terdengar dari ruang depan. "Pak, ayo tidur duluan. Nanti Bapak capek dan besok tidak bisa bangun pagi," kata Bulani dengan nada lembut. Pak Wira memaksakan senyum kecil. "Iya, Bu. Nanti aku menyusul. Aku mau minum teh dulu di dapur," jawabnya. Begitu istrinya masuk ke kamar, ia duduk di kursi dapur, menunduk dengan kepala yang penuh bayang-bayang Mas Dika dan hutang yang belum terungkap. Sudah cukup, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Besok pagi, ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Mas Dika itu dan apa hutang yang telah mengikatnya di dunia ini. Ia harus mengakhiri semua misteri yang telah merenggut kedamaian keluarganya. Pagi itu, setelah mengantar Vina ke sekolah dan memastikan Nenek Tina sudah minum obat, Pak Wira bersiap untuk pergi. Sebuah perjalanan yang ia yakini akan mengubah segalanya. Bulani keluar dari dapur sambil menggulung kerudungnya. "Pak, mau kemana? Tumben rapi begini, seperti mau ke kondangan," tanyanya penuh keheranan. "Ada perlu di kampung sebelah, Bu." "Perlu apa, Pak?" "Mencari ayam potong untuk persiapan sate besok ya?" tanyanya lagi. "Iya, Bu, benar. Cari ayam potong. Ayamnya harus yang segar dan berkualitas," jawab Pak Wira cepat. Padahal itu hanyalah alasan yang ia buat-buat. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir dengan kepergiannya yang penuh misteri. Dengan sepeda motor bututnya, ia melaju ke kampung benda alam, kampung yang disebut-sebut oleh Mas Dika. Jalan menuju ke sana melewati pematang sawah yang luas. Dengan angin bertiup kencang, menggoyangkan padi yang hampir menguning, seolah-olah alam sedang menertawakan ketakutan yang ia rasakan. Di sebuah tikungan dekat pohon beringin besar yang sudah sangat tua, ia memutar gas perlahan. Suasana di sekitar tempat itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, hening, seolah semua suara tertahan di udara, menciptakan atmosfer yang mencekam. Begitu memasuki kampung itu, ia langsung merasakan sesuatu yang janggal. Rumah-rumah di sana ternyata tua dan banyak yang kosong. Halamannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Seolah-olah kampung itu telah kehilangan sebagian besar penghuninya, ditinggalkan dalam kesepian. Pak Wira memarkir motornya di depan warung kecil yang tampak masih aktif beroperasi. Ia melihat seorang wanita parubaya duduk di depan warung sambil memilah-milah sayuran. "Permisi, Bu. Saya mau tanya-tanya soal seseorang. Apakah Ibu mengenalnya?" Wanita itu menatap dengan mata curiga. "Seseorang siapa ya, Mas? Apa dia masih penduduk kampung sini?" Begitu nama Dika disebut, wanita parubaya itu tiba-tiba membeku. Tatapannya berubah tajam,
dipenuhi oleh campuran rasa takut dan marah. "Mas, jangan sebut nama itu sembarangan di sini," bisiknya dengan nada menegang, seolah takut ada yang mendengar. Pak Wira menelan ludah, meminta maaf. "Maaf Bu, saya hanya ingin tahu yang sebenarnya, karena saya merasa berutang budi padanya. Apakah ia masih hidup?" Wanita itu menunduk, lalu melanjutkan ceritanya dengan suara yang bergetar. "Dika sudah meninggal, Mas. 7 tahun yang lalu, kecelakaan motor. Waktu itu malam gelap. Dia baru pulang dari rumah Kiai Anwar di desa sebelah." Ungkapnya, sebuah pengakuan yang membuat jantung Pak Wira serasa berhenti berdetak. Orang-orang di sini bilang, sebelum meninggal, dia masih memikirkan satu hal yang belum sempat ia selesaikan. Hutangnya. Lanjut wanita itu, matanya berkaca-kaca. "Dia orang baik, Mas, tidak neko-neko. Hanya saja ia punya sedikit hutang kepada Kiai Anwar itu, yang belum sempat dibayar. Keluarganya pindah semua setelah kejadian itu. Tidak ada yang tersisa di sini." Pak Wira semakin pucat. Wajahnya seputih kapas. "Rumahnya, Bu? Apakah rumahnya masih ada?" tanyanya, berusaha mencari sisa-sisa kebenaran. Wanita itu mengangguk, menunjuk ke arah jalan kecil di samping warung. "Paling ujung, dekat sawah. Tapi sudah lama sekali kosong, Mas. Orang sini tidak ada yang berani mendekat. Rumah itu dikunci, dan kabarnya ada penunggu yang menjaga." Gemericik keringat dingin membasahi pelipis Pak Wira, tetapi ia memaksakan dirinya untuk melangkah, menuju ke rumah yang dituju. Rumah itu tampak reot, hampir ditelan oleh semak belukar yang tumbuh liar. Pagar kayunya sudah patah di beberapa bagian, dan papan nama kecil di dekat pintu sudah kusam, tetapi masih terbaca samar. "Dika." Pak Wira menelan udara yang tiba-tiba terasa berat. Ia melangkah lebih dekat, penuh dengan rasa gentar. Ketika tangannya hendak menyentuh pagar yang dingin, sebuah suara tiba-tiba muncul dari belakang. "Pak Wira?" Pak Wira menoleh kecepat. Seorang lelaki tua berpeci hitam dengan tongkat kayu di tangannya berdiri di sana. Wajahnya serius, namun bukan wajah asing. Itu adalah Pak Hadi, tetangga yang dulu pernah tinggal di kampung Benda Alam, tetapi sekarang sudah pindah dan tinggal di desa Pak Wira. Pak Hadi menghela napas panjang, tatapannya penuh dengan keprihatinan. "Saya tahu kamu bakal kesini, Pak Wira. Orang-orang di sini mulai melihatmu bicara sama dia tiap malam. Mereka curiga," katanya. Sebuah kalimat yang membuat suasana mendadak mencekam dan penuh misteri. Pak Wira mencoba menata nada suaranya yang gemetar. "Jadi, benar. Mas Dika itu sudah meninggal, Pak Hadi?" Pak Hadi menatap mata Pak Wira dalam-dalam. Bukan cuma meninggal. Ia menoleh ke arah rumah reot itu, lalu kembali menatap Pak Wira dengan tatapan ngeri. Dia meninggal dengan hati yang masih terikat di dunia, Pak Wira. Terikat oleh janji yang belum tertunaikan. Tubuh Pak Wira melemas, lututnya hampir tak mampu menahan beban tubuhnya yang berat. Kata-kata terakhir Pak Hadi membuat bulu kuduknya berdiri. Dan yang lebih mengerikan, suara Pak Hadi semakin pelan, seperti takut ada yang mendengar. "Arwah yang belum menunaikan janji bisa ikut siapa saja yang menjanjikan bantuan. Dia bisa menjadi pelayanmu, tapi kamu juga menjadi sandaranya." Ikatan itu sudah terbentuk, Pak Wira. Jantung Pak Wira seperti berhenti berdetak. Ia baru sadar, bukan hanya ia yang berutang budi pada Mas Dika, tetapi Mas Dika juga telah mengikatnya dalam janji yang belum ditepati. Sebuah janji yang harus ia tunaikan untuk membebaskan mereka berdua. Pak Wira memejamkan mata sejenak, mencoba menelan rasa takut yang sudah memenuhi dadanya. Kini ia paham, apapun permintaan Mas Dika, ia harus memenuhinya. Atau semua yang ia dapatkan akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berusudahan. Sebuah mimpi buruk yang akan merenggut ketenangan keluarganya. Perjalanan pulang dari kampung Benda Alam terasa jauh lebih panjang dan berat daripada ketika ia berangkat tadi pagi. Motor tua Pak Wira beberapa kali hampir mati, seolah ikut merasakan beratnya beban pikiran yang menempel di pundaknya. Bahkan suara angin yang berdesir di telinganya pun terdengar aneh, seolah berbisik sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Sebuah ancaman yang tak berbentuk. Sesampainya di depan rumah, Bulani langsung keluar sambil mengelap tangannya yang masih basah. "Pak, kok baru pulang? Motor juga kayak ngos-ngosan gitu," ucapnya cemas. Pak Wira tersenyum hambar. "Motor tua, Bu. Mungkin karburatornya butuh dibersihkan. Sudah, jangan khawatir. Semua baik-baik saja," katanya, berusaha menenangkan istrinya. "Pak, sudah makan? Aku buatkan teh dulu ya," katanya lembut.
seperti biasa. "Iya Bu, terima kasih," jawab Pak Wira. Ia duduk di kursi panjang depan rumah, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri dari semua kengerian yang baru saja ia dengar. Namun, sebelum ia sempat menenangkan diri sepenuhnya, dari kejauhan terdengar suara azan maghrib yang menggema, sebuah panggilan suci yang biasanya selalu menenangkan hati. Tetapi, kali ini, suara azan itu justru terasa seperti sebuah peringatan keras, sebuah penanda bahwa malam penuh misteri akan segera dimulai. Warung sate dipersiapkan lagi untuk malam itu, tetapi suasana sudah terasa berbeda, seolah energi gaib yang selama ini menarik pelanggan sudah menghilang. Suasana malam itu tidak seramai sebelumnya, kursi-kursi masih banyak yang kosong. Bara arang pun berkali-kali sulit menyala, meskipun batok kelapa yang digunakan sudah kering. Seolah-olah api pun enggan untuk bekerja malam ini, menolak untuk menjadi alat bagi rezeki yang tidak bersih. "Pak, biasanya jam segini sudah mulai ramai. Kenapa ya?" Bulani mulai resah. "Ya, sabar saja Bu, mungkin orang-orang masih di masjid, sedang sholat maghrib, kita harus berdoa lebih banyak," jawab Pak Wira. Meskipun dalam hati ia sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Waktu terus berjalan, tetapi pembeli tetap sedikit. Sebagian kecil yang datang pun mengeluh bahwa rasa sate malam itu tidak seperti biasanya, seolah ada sesuatu yang hilang dari cita rasa khas sate itu. Dan Pak Wira tahu persis apa yang hilang. Sosok Mas Dika belum terlihat malam ini, dan ketidakhadirannya jelas mempengaruhi keramaian warung. Pukul 9 malam hanya tinggal satu pembeli terakhir. Setelah pembeli itu pergi, warung kembali sunyi, sepi, dan mencekam. Angin dingin menyapu halaman rumah dan lampu warung terasa lebih redup dari biasanya, seolah-olah mereka juga takut. Pak Wira hendak membereskan piring ketika ia mendengar suara langkah pelan dari arah gelap yang biasa. Ia menoleh perlahan, dan sosok berpeci lusuh itu muncul kembali. Namun, kali ini langkahnya tidak pelan. Ia seperti muncul begitu saja dari gelap, berdiri hanya 2 meter dari Pak Wira. Wajahnya semakin pucat, hampir seperti kain kafan yang basah, dan kedua matanya terlihat cekung dan dingin sekali, seperti bukan lagi milik manusia yang punya perasaan. "Sudah waktunya," ucap Mas Dika lirih tanpa basa-basi. Pak Wira merasakan bulu tengkuknya berdiri tegak. "Maksud Mas apa? Saya sudah menepati janji. Saya datang ke kampung Mas." Mas Dika tidak menjawab langsung. Ia menatap warung, kursi-kursi kosong, lalu menatap Pak Wira, sebuah tatapan yang penuh tuntutan. "Bapak berjanji padaku, dan setiap janji, apalagi janji kepada yang sudah tiada, harus ditepati." Suaranya terdengar seperti 2 suara yang bertumpuk, suara orang hidup dan suara yang seperti berasal dari tanah lembab. "Tolonglah, katakan apa yang harus saya lakukan. Saya sudah tidak sanggup lagi dengan ketakutan ini," jawab Pak Wira nyaris berbisik, menyerah. Mas Dika mendekat, nafasnya tidak terdengar dan kakinya bahkan seperti tidak menyentuh tanah. Sebuah kesadaran yang membuat tubuh Pak Wira langsung kaku dan dingin. "Aku punya hutang pada Kiai Anwar," kata Mas Dika, suaranya terdengar semakin serak dan penuh beban. "Hutang beras, minyak, dan sedikit uang semasa aku hidup. Aku tak sempat melunasinya karena ajal datang menjemput lebih cepat." Pak Wira mengangguk pelan, penuh dengan rasa ngeri yang tak tertahankan. "Iya, saya sudah dengar dari orang-orang di kampung Mas. Saya tahu, Mas adalah orang baik. Tolong, bayarkan semuanya atas nama aku." Nada suaranya mendadak memohon, bukan mengancam atau menakutkan. Justru seperti seseorang yang sudah terlalu letih menunggu kebebasan. "Itu saja permintaanku. Tolonglah aku untuk terakhir kalinya." Namun, kemudian raut wajah Mas Dika berubah menjadi lebih gelap. Sebuah ekspresi yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. "Jika tidak, aku akan terus terikat di dunia ini. Dan kau," tatapannya menajam, menusuk hingga ke jantung Pak Wira, "akan merasakan apa yang aku rasakan. Dingin menusuk, penderitaan yang tak berujung, dan ketidaktenangan yang menghantam seluruh tubuhmu." Seketika, Pak Wira merasa seperti digeletakkan di lantai kamar mayat. Nafasnya sulit masuk ke paru-paru, tubuhnya menggigil tak terkendali. Tiba-tiba, bara arang di tungku menyala terang tanpa sebab. Api menjilat tinggi, seolah ada bensin yang disiramkan. Bulani yang berada di dapur terpekik kecil. "Pak, itu apinya kenapa?
besar sekali!" teriaknya panik. Pak Wira tersentak dari syoknya. Ia menoleh ke arah istrinya. "Bu, masuk aja dulu, cepat," serunya. "Pak, kenapa? Ada apa? Jawab aku," tanya Bulani, kebingungan. "Masuk dulu, aku bilang masuk." Suaranya lebih keras dari biasanya. Bulani mundur ketakutan, bingung, dan tak berani bertanya lagi. Ia langsung masuk ke dalam rumah. Mas Dika masih berdiri di tempat yang sama. Lalu tiba-tiba ia menunduk, seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahunya bergetar, dan ia berbisik dengan suara yang pecah, memekakan telinga tanpa perlu berteriak. "Aku semakin sulit bertahan, Pak Wira. Tolong, bisakah cepat kau lakukan permintaanku?" Namun, ketika Pak Wira hendak menjawab, sosok itu lenyap, menghilang seolah ditiup angin kuat yang tidak ada. Hanya bau dingin yang tertinggal di udara. Setelah memastikan istri dan Vina sudah tidur nyenyak di kamar, Pak Wira masih terjaga di kursi dapur. Duduk sendirian dalam kegelapan, ia menggenggam erat-erat uang hasil jualan beberapa malam terakhir di tangannya yang tremor. Ia berkata pada dirinya sendiri dalam hati, sebuah pembenaran yang ia butuhkan untuk menghilangkan rasa takutnya. Ini bukan pesugihan. Ini bukan perjanjian dengan makhluk jahat. Ini hanya tentang hutang. Hutang manusia yang belum lunas. Aku hanya perlu menolong jiwanya, membebaskannya. Namun rasa takutnya belum hilang sepenuhnya. Di dekat pintu kamar Nenek Tina, terdengar suara lirih. Suara orang berdoa pelan, tapi terdengar sangat asing. "Allahumma ighfir lahu warhamhu." Itu adalah suara doa untuk orang yang sudah meninggal. Pak Wira merinding, ia mendekat perlahan. Di dalam kamar gelap, Nenek Tina sedang tidur pulas. Namun suara doa masih terdengar, seolah berasal dari atas langit-langit kamar. Pak Wira mundur selangkah demi selangkah, lututnya lemas. Sudah cukup, ia tidak bisa menunda lagi. Esok pagi, ia akan mencari Kiai Anwar dan ia akan melunasi hutang itu, apapun yang terjadi. Namun, satu hal masih menghantuinya. Apa yang akan terjadi setelah hutang itu lunas? Apakah benar semuanya akan selesai? Atau justru sesuatu yang jauh lebih gelap akan muncul menggantikan Mas Dika? Malam itu, Pak Wira menatap arang di tungku yang sudah padam. Namun, ia seperti melihat sepasang mata kosong menatapnya dari balik abu gelap itu. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, Pak Wira sudah bangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Wajahnya terlihat pucat pasi karena kurang tidur. Namun matanya menyala, dipenuhi oleh satu tekad yang kuat. Mengakhiri semua kengerian ini hari ini juga. Ia mengambil uang yang selama ini ia simpan di dalam kaleng biskuit bekas, hasil dari beberapa malam warung sate yang ramai. Uang itu tidak banyak, tetapi ia yakin jumlahnya cukup untuk membayar lunas hutang orang baik yang sudah tak sempat melunasi janji dunianya. Sebelum berangkat, ia menatap istrinya, Bulani, yang masih terlelap. Napas Bulani terdengar pelan, namun wajahnya tampak gelisah. Seperti perempuan yang ikut merasakan kegundahan suaminya tanpa tahu apa sebabnya. Pak Wira menunduk, mencium kening istrinya perlahan dengan penuh kasih sayang dan permohonan maaf. "Maafkan aku, Bu. Aku belum bisa cerita yang sebenarnya. Tapi setelah hari ini, semoga semua jelas. Semoga kita bisa hidup tenang kembali." Bisiknya di udara, sebuah janji yang ia tujukan untuk istrinya dan juga untuk dirinya sendiri. Jalan menuju rumah Kiai Anwar tidak terlalu jauh, tetapi suasana kampung masih gelap dan sangat sepi. Lampu-lampu teras masih menyala sebagian, memberikan penerangan yang minim. Saat mendekati rumah Kiai, ia sempat melintasi sebuah musola kecil. Dari dalam, terdengar suara seseorang membaca Al-Quran dengan pelan. Sebuah suara yang menenangkan, namun entah mengapa, justru membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah Kiai Anwar sangat sederhana. Temboknya dicat putih kusam tetapi terlihat sangat terawat, menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang rajin dan bersahaja. Pintu rumah terbuka sedikit, seolah pemiliknya sudah bangun dan menunggu kedatangan tamu. Pak Wira mengetuk pintu pelan-pelan. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar, matanya teduh, janggutnya terpotong rapi, memancarkan aura kedamaian dan kewibawaan. "Assalamualaikum Ustadz," ucap Pak Wira dengan suara yang bergetar. "Waalaikumsalam." Kiai Anwar menyambut dengan ramah. "Silakan masuk, Nak. Ada apa pagi-pagi begini?"
Sepertinya ada masalah besar yang sedang mengganggu pikiranmu. Pak Wira ragu sejenak, namun ia akhirnya duduk, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Saya Wira, dari kampung Mekarjaya. Saya datang ke sini untuk bayar hutang Kiai, atas nama seseorang yang sudah meninggal, katanya, membuka percakapan dengan kalimat yang berat. Mata Kiai Anwar langsung berubah serius, penuh selidik. Siapa? Siapa nama yang kamu maksud? Tanyanya. Mas Dika Kiai, dari kampung Benda Alam, jawab Pak Wira, merasakan hatinya berdebar tak karuan. Seketika, Kiai Anwar menutup matanya sejenak, wajah beliau tampak sendu, seolah sedang mengingat masa lalu yang berat dan menyakitkan. Dika, anak itu terlalu baik. Dia meninggal dengan banyak rasa bersalah yang belum terselesaikan. Aku tahu, ia sering datang ke sini untuk belajar agama, kata Kiai Anwar. Pak Wira menunduk, suaranya lirih. Saya dibantu olehnya, Kiai. Kalau bukan karena dia, warung sate saya mungkin sudah tutup. Anak saya Vina mungkin putus sekolah. Dan ibu mertua saya Nenek Tina tidak bisa berobat. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya merasa terikat oleh janji, dan saya takut kalau tidak menepatinya, saya akan mendapatkan hal yang mengerikan. Ungkap Pak Wira menceritakan semua keanehan yang ia alami. Tangan Pak Wira gemetar hebat saat ia menyerahkan uang dalam amplop kecil yang telah ia siapkan. Saya bayar semuanya, Kiai. Hutang beras, minyak, dan uang yang belum sempat ia lunasi. Mohon diterima, Kiai, dan doakan agar arwahnya bisa tenang. Pintanya dengan nada memohon yang tulus. Kiai Anwar menerima amplop itu dengan hati-hati. Lalu beliau meletakkannya di dada, menunduk, dan berdoa sebentar. Semoga Allah menerimanya sebagai amal dan sampai kepada almarhum. Engkau telah melakukan sesuatu yang besar untuk orang yang sudah tak berdaya. Semoga Allah mudahkan jalanmu, nak, kata Kiai Anwar. Sebuah ucapan yang menenangkan namun penuh makna. Tangis tertahan menggetarkan dada Pak Wira. Ia berdiri, hendak pamit dan segera pergi dari tempat yang terasa sangat mencekam itu. Namun tiba-tiba suara angin kencang menghantam rumah Kiai Anwar. Pintu-pintu berderak keras, tirai jendela berkibar liar, seolah ada badai besar di luar. Padahal langit baru mulai cerah dan tidak ada tanda-tanda angin kencang. Dari belakang Pak Wira, terdengar langkah perlahan yang tidak berjejak. Sebuah suara yang sangat ia kenal. Kiai Anwar langsung membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara pelan namun penuh kekhusyukan. Pak Wira memutar tubuhnya perlahan. Dan di depan pintu rumah Kiai Anwar, sosok Mas Dika berdiri tegak. Peciknya masih lusuh, baju kokonya makin pudar, tetapi wajahnya tidak lagi menyeramkan, tidak lagi sepucat mayat hidup yang ia lihat semalam. Kepucatannya memudar, digantikan oleh ekspresi yang sendu namun tenang. Matanya berair, seperti seseorang yang menemukan jalan pulang setelah tersesat terlalu lama di tempat yang asing. Ia menatap Pak Wira lama sekali. Sebuah tatapan yang penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Lalu menoleh pada Kiai Anwar dengan penuh hormat. Kiai, maafkan saya. Saya ingin kembali tapi hutang itu menahan saya di dunia ini. Membuat saya terikat pada janji yang tidak seharusnya. Terima kasih sudah diperingatkan waktu itu. Suara Mas Dika kini terdengar seperti suara manusia yang menahan isak tangis, penuh penyesalan. Kiai Anwar menjawab dengan suara pelan dan lembut, penuh pengertian. Pergilah dengan tenang, Dika. Dunia ini bukan lagi tempatmu. Ikatanmu sudah terlepas. Lupakan beban duniawi yang telah mengikat jiwamu. Mas Dika kembali menatap Pak Wira, dan kali ini ia tersenyum tulus. Sebuah senyum yang pertama kali dilihat oleh Pak Wira. Senyum yang bersih dan tidak ada lagi kesan misterius di dalamnya. Kau telah menepati janji, Pak Wira. Terima kasih. Terima kasih sudah menolongku. Sudah membebaskanku dari ikatan yang menyakitkan ini. Tiba-tiba tubuhnya memudar perlahan-lahan. Dimulai dari kaki hingga ke kepala. Ia seperti berubah menjadi kabut lembut. Bukan menghilang karena takut, tetapi seperti dilepaskan dari sebuah belenggu yang memenjarakannya. Saat kepalanya hampir sepenuhnya hilang, ia berbisik untuk yang terakhir kalinya, sebuah pesan yang menenangkan dan penuh harapan. Warungmu akan tetap ramai, Pak Wira, bukan karena aku, tapi karena berkah kejujuranmu, karena kebaikan hatimu yang mau menolong arwah yang tidak dikenal. Jalankan bisnismu dengan hati yang tenang. Kemudian ia lenyap sepenuhnya dalam sekejap. Rumah Kiai Anwar menjadi terang kembali. Angin berhenti total dan suasana menjadi hening, tetapi bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang menenangkan. Sebuah tanda bahwa konflik telah usai.
Pak Wira jatuh terduduk di lantai, air mata akhirnya jatuh tanpa ia cegah. Ia menangis lega. Kiai Anwar menepuk pundaknya pelan, sebuah isyarat dukungan. Kau telah membantu orang yang terjebak antara dunia dan akhirat, nak. Tidak semua manusia diberi kesempatan besar sepertimu. Allah telah memilihmu sebagai jembatan pembebasan, kata Kiai Anwar. Pak Wira mengusap wajahnya, sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga. Semoga itu yang terakhir saya melihatnya, Kiai. Saya tidak sanggup lagi berhadapan dengan hal-hal seperti ini, katanya dengan nada lega. Kiai Anwar tersenyum tipis. Dia sudah pulang, nak. Pulanglah dengan hati yang lebih ringan. Jangan takut lagi. Allah akan menjaga rizkimu yang didapat dengan kejujuran. Pak Wira berpamitan dan memulai perjalanan pulangnya dengan hati yang jauh lebih ringan daripada ketika ia datang. Ia merasakan beban berat yang selama ini menindih pundaknya kini telah terangkat. Namun, saat melewati pohon beringin besar, di jalan kecil yang menuju ke kampung benda alam, ia berhenti sejenak. Di sana, tampak seseorang melambai. Sosok itu samar, mengenakan peci lusuh, mirip sekali dengan Mas Dika. Tapi kali ini, wajahnya bersih, cerah, seperti manusia yang sehat, bukan lagi sosok pucat yang menakutkan. Ia tidak bicara, hanya mengangguk hormat, seperti seorang teman lama yang mengucapkan selamat tinggal, lalu berjalan ke arah sawah yang perlahan diselimuti kabut dan menghilang untuk terakhir kalinya. Kali ini, Pak Wira tidak takut. Ia tahu, Mas Dika sudah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Malam itu, saat Pak Wira menyiapkan warung satenya, para pembeli mulai berdatangan lagi, tetapi kali ini ia merasa sangat berbeda. Setiap piring sate yang ia hidangkan terasa lebih ringan di hati. Setiap uang yang ia terima terasa lebih berkah dan halal. Sebuah rizki yang didapat dari kejujuran dan keberanian menepati janji. Bulani menghampirinya, wajahnya tampak lega. "Pak, wajah Bapak beda, kayak lega banget. Semua baik-baik saja kan, Pak?" tanyanya dengan nada penuh harap. Pak Wira tersenyum hangat, mengangguk yakin. "Iya, Bu, semua sudah selesai. Semua sudah berakhir. Kita bisa tenang sekarang," jawabnya. Sebuah janji yang ia yakini akan ditepati. Namun dalam hati, ia berdoa, semoga Mas Dika benar-benar telah tenang. Semoga tidak ada lagi yang tertinggal di dunia ini. Walau semuanya tampak tenang, dari kejauhan, kadang-kadang Pak Wira masih merasa ada yang memperhatikan warungnya. Bukan lagi dengan tatapan yang menuntut janji atau mengancam, tetapi tatapan seseorang yang menjaga. Seseorang yang pernah berutang dan kini sudah dibebaskan. Sebuah kehadiran yang kini terasa seperti malaikat pelindung, bukan hantu yang mengikat. Sejak kejadian dramatis itu, hidup keluarga Pak Wira perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik. Tidak ada lagi pembeli aneh yang datang berkerumun berlebihan seperti saat awal Mas Dika hadir, tetapi setiap hari, warungnya tetap didatangi oleh pelanggan yang cukup. Pelanggan yang setia, yang datang karena memang menyukai rasa sate racikannya, bukan karena daya tarik gaib. Rezekinya stabil, menenangkan, tidak lagi memicu rasa cemas dan ketakutan yang selama ini menghantui. Dan bagi Pak Wira, rezeki yang stabil dan penuh berkah itu jauh lebih dari cukup. Ia tidak lagi mendambakan kekayaan yang melimpah ruah, ia hanya ingin kedamaian bagi keluarganya. Di suatu sore, setelah bara arang menyala stabil dan ayam dipotong-potong rapih di atas talenan, Vina pulang sekolah dengan wajah yang sangat cerah. "Pak, tadi wali kelas bilang nilai matematika Vina naik. Vina dapat ranking 3 di kelas," seru Vina sambil tersenyum lebar, bangga. Pak Wira tertawa lega, memeluk anaknya sebentar. "Bagus, Nak, terus pertahankan ya, Bapak bangga sekali sama Vina." Bulani ikut menyambung dengan tatapan lembut namun tegas. "Vina pintar, Nak. Asal rajin belajar, semua bisa kamu raih. Jangan pernah menyerah dengan keadaan," pesannya. Vina mengangguk mantap, lalu membantu menata piring di meja pelanggan. Sejak situasi membaik, ia semakin semangat belajar dan membantu orang tuanya. Sementara itu, di kamar dalam, suara ketukan tongkat kayu terdengar pelan. Nenek Tina muncul dengan langkah hati-hati. Ia sudah bisa berjalan lagi, perlahan-lahan, berkat pengobatan rutin yang kini tidak lagi terhambat oleh masalah biaya. Bulani sigap menyodorkan kursi. "Ibu, hati-hati, jangan dipaksa, Bu." Nenek Tina tersenyum kecut. "Yalah, wong cuma mau duduk di depan, masa tua kok cuma di kasur wae," katanya.
Sebuah ucapan yang menunjukkan semangatnya untuk sembuh dan beraktivitas. Pak Wira mencium tangan ibu mertuanya penuh hormat. Yang penting ibu sehat. Tenang saja Bu, kami akan berusaha terus agar ibu bisa sehat sepenuhnya, janjinya. Suasana di rumah itu kembali berdenyut hangat, seperti dulu sebelum kesulitan dan misteri datang. Tidak ada lagi ketakutan yang datang menjelang senja. Namun, walau semua tampak tenang, di dalam hati kecilnya, Pak Wira masih sering teringat pada sosok Mas Dika. Sosok samar yang tiba-tiba datang dan menolongnya tanpa meminta balasan yang keterlaluan, tanpa menjerumuskannya ke dalam dosa atau perjanjian gelap, melainkan hanya menuntut pelunasan hutang dunia yang belum terbayar. Sebuah hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan ia merasa dengan melunasi hutang itu, bukan hanya arwah Mas Dika yang tenang dan dibebaskan, tapi juga hati Pak Wira sendiri. Bulan berganti, dan warung sate Pak Wira kini menjadi tempat favorit warga untuk menghabiskan malam setelah pulang dari sawah atau pabrik. Bahkan anak-anak muda suka mampir hanya untuk menikmati sate lontong sambil bercanda di kursi bambu. Kadang-kadang ada pembeli yang berkata, "Pak Wira, satenya makin enak saja. Ada resep baru ya?" Pak Wira hanya terkekeh, menjawab dengan senyum tulus. "Resep lama kok, cuma masaknya sekarang pakai doa yang lebih banyak. Doa untuk ketenangan dan keberkahan," jawabnya. Sebuah rahasia kecil yang hanya ia tahu. Mereka tertawa bersama, namun dalam tawa itu, Pak Wira sering menatap sudut jalan yang dulunya menjadi tempat sosok Mas Dika sering muncul. Sekarang, di sana sudah terpasang lampu desa. Tidak ada lagi bayangan lelaki berpeci lusuh yang berdiri penuh misteri. Suatu malam, setelah warung tutup, keluarga kecil itu duduk bersama di teras rumah mereka menikmati ketenangan malam. Bintang bertabur indah di langit desa Mekarjaya. Bau padi masak dari sawah menyelip ke dalam angin, menciptakan aroma yang damai. Bulani bersandar pelan pada bahu suaminya. "Pak, apapun yang terjadi beberapa waktu lalu, aku percaya Bapak berjuang buat keluarga. Aku bangga pada Bapak. Bapak adalah kepala keluarga yang paling hebat," katanya, sebuah pengakuan yang membuat mata Pak Wira berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan istrinya yang selalu setia di sampingnya, melewati suka dan duka. Bapak hanya tidak ingin ibu dan Vina kesulitan lagi. Dan sekarang, Bapak bersyukur kita bisa hidup tenang tanpa bantuan siapapun selain dari Allah. Jawabnya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Vina yang duduk di depannya mengangguk polos, menyimak pembicaraan orang tuanya. "Pokoknya, Bapak kuat dan hebat, Pak," katanya dengan nada penuh pengaguman. Pak Wira mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Bapak kuat bukan karena Bapak hebat, Nak, tapi karena Ibu dan Vina selalu ada di samping Bapak. Kalian adalah sumber kekuatan Bapak," katanya, sebuah pelajaran hidup yang ia tanamkan pada putrinya. Ada keheningan sesaat, keheningan yang dipenuhi oleh rasa syukur dan kasih sayang. Kemudian tanpa sadar, mata Pak Wira kembali tertarik ke arah jalan gelap yang dulu menjadi tempat sosok Mas Dika sering muncul. Angin berhembus pelan, daun pisang bergoyang, lampu jalan berkedip sebentar. Dan di ujung sana, seolah terlihat sekilas, seseorang dengan peci lusuh tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan seperti berpamitan untuk terakhir kalinya. Sebuah isyarat pelepasan. Pak Wira tak berkata apa-apa, ia hanya menunduk kecil, sebuah ungkapan terima kasih terakhir yang tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah tak ada, hanya suara jangkrik yang menemani malam itu. Warung sate Pak Wira kini bukan hanya tempat makan, melainkan saksi bisu dari keajaiban kecil yang datang lewat ketulusan seorang yang sudah tiada, dan saksi ketaatan seorang manusia menepati janji, bahkan kepada arwah. Karena di dunia ini ada hal yang jauh lebih menakutkan daripada hantu, janji yang tidak ditepati, dan ada hal yang jauh lebih kuat daripada rasa takut, niat baik yang tulus. Pak Wira menutup matanya, menarik nafas lega, sebuah ketenangan yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidupnya terasa benar-benar lega dan damai.